Kaidah ketiga, menjadikannya mudah. Bab 11, berjalanlah perlahan tetapi pantang mundur. Pada hari pertama kuliah, Jerry Ulisman, guru besar Universitas of Florida, membagi mahasiswa jurusan fotografinya menjadi dua kelompok. Setiap orang di bagian kiri ke ruang kuliah, katanya akan menjadi kelompok kuantitas. Mereka dinilai hanya berdasarkan jumlah karya yang mereka hasilkan. Pada hari terakhir kuliah, ia akan menghitung jumlah foto yang dikirimkan oleh tiap mahasiswa. 100 foto akan mendapatkan nilai A. 90 foto bernilai B, 80 foto bernilai C, dan sebagainya. Sementara itu, setiap orang di bagian kanan ruangan akan disebut kelompok kualitas. Mereka dinilai hanya berdasarkan kehebatan karya mereka. Mereka hanya perlu membuat satu karya foto selama semester itu. Tetapi, untuk mendapatkan nilai A, foto itu harus mendekati sempurna. Pada akhir semester, di luar dugaannya, semua foto terbaik dihasilkan oleh kelompok kuantitas. Selama semester itu, mahasiswa-mahasiswa kelompok itu sibuk membuat foto, bereksperimen dengan komposisi dan pencahayaannya, menguji berbagai metode di ruang gelap, dan belajar dari kesalahan-kesalahan mereka. Dalam proses pembuatan ratusan foto, mereka mengasah keterampilan, sedangkan kelompok kualitas hanya melamun tentang kesempurnaan. Pada akhirnya, hanya sedikit yang mereka tunjukkan sebagai bukti usaha mereka. Mereka tidak menggali teori-teori yang diajarkan dan hanya menghasilkan foto biasa-biasa. Kita mudah terlena ketika mencoba menyusun rencana yang optimal untuk perubahan, cara paling cepat untuk menurunkan berat badan, program terbaik untuk membangun otot, gagasan sempurna untuk usaha sampingan. Kita terlalu berfokus memikirkan pendekatan terbaik sehingga kita tidak pernah sampai beraksi. Voltaire pernah menulis, yang terbaik adalah musuh yang baik. Saya menyebut ini beda antara in motion dan melakukan action. Kedua gagasan itu terkesan serupa, padahal tidak sama. Ketika Anda in motion, Anda membuat rencana, membuat strategi, dan belajar. Semua itu baik, tapi tidak membuahkan hasil. Sebaliknya, action adalah tipe perilaku yang memberikan hasil. Kalau saya menulis 20 gagasan untuk artikel-artikel yang ingin saya tulis, itu in motion. Kalau saya sungguh duduk dan menulis artikel, itu sama dengan action. Kalau saya mencari rencana diet yang lebih baik dan membaca sejumlah buku tentang topik itu in motion. Kalau saya sungguh makan makanan yang sehat, itu adalah action. Kadang in motion ada gunanya, tapi perilaku itu tidak akan pernah membuahkan hasil dengan sendirinya. Tak peduli berapa kali Anda berdiskusi dengan pelatih, kegiatan itu tidak akan pernah membentuk tubuh Anda. Hanya aksi berolahraga yang akan membuat Anda memperoleh hasil yang diinginkan. Bila in motion tidak mengantar kita ke hasil, mengapa kita melakukannya? Kadang kita melakukannya karena kita sungguh perlu membuat rencana atau belajar lebih banyak, namun lebih sering daripada tidak. Kita melakukannya karena in motion memungkinkan kita merasa seolah-olah kita mendapatkan kemajuan tanpa menempuh resiko gagal. Kebanyakan dari kita adalah ahli dalam menghindari kritik. Tidak enak rasanya kalau sampai gagal atau ditegur di depan umum. Jadi kita cenderung menghindari situasi-situasi yang memungkinkan hal itu terjadi. Dan itu alasan terbesar Anda lebih banyak in motion daripada in action. Anda ingin menunda kegagalan, in motion sambil meyakinkan diri bahwa Anda masih membuat kemajuan itu mudah. Anda berpikir, sampai sekarang saya sudah bicara dengan 4 kalian potensial. Ini bagus, saya bergerak ke arah yang benar. Atau saya sudah menggodok sejumlah gagasan untuk buku yang ingin saya tulis. Rasanya sudah hampir lengkap. In motion membuat Anda merasa sudah mengerjakan sesuatu, padahal sesungguhnya Anda hanya bersiap untuk melakukan apa yang seharusnya Anda lakukan. Ketika persiapan menjadi semacam upaya menunda, ada yang perlu diubah. Anda tidak ingin hanya membuat rencana, Anda ingin menerapkannya. Bila ingin menguasai kebiasaan, kuncinya adalah mulai dengan perulangan, bukan membayangkan kesempurnaan. Anda tidak perlu memetakan setiap ciri kebiasaan baru, yang diperlukan adalah menerapkannya. Ini langkah pertama hukum ketiga, Anda hanya perlu mengulang-ulangnya. Berapa lama sungguhnya yang diperlukan untuk membentuk kebiasaan baru? Membentuk kebiasaan adalah proses ketika suatu perilaku lambat lain menjadi lebih otomatis melalui perulangan. Makin sering Anda mengulang suatu kegiatan, makin banyak struktur otak Anda berubah menjadi lebih efisien dalam kegiatan itu. Ilmuwan saraf menyebutnya potensial jangka panjang yang merujuk ke penguatan koneksi di antara neuron dalam otak berdasarkan pola kegiatan terbaru. Dengan tiap pengulangan, pengiriman sinyal antar sel membaik dan koneksi-koneksi saraf makin erat. Fenomena yang pertama kali diuraikan oleh ahli neuropsikologi Donald Hebb pada 1949 ini umum dikenal sebagai hukum Hebb. Neuron-neuron yang ditraktifkan bersama-sama menjadi saling terhubung. Mengulang kebiasaan mengantar ke perubahan-perubahan fisik yang jelas dalam otak. Di kalangan musisi, cerebellum mereka yang sangat penting untuk gerakan-gerakan fisik seperti memetik atau menggesek kenar lebih besar ketimbang pada orang yang bukan musisi. Sementara itu, ahli matematika mengalami penambahan gray matter dalam lobulus
parentalis inferior yang sangat berperan dalam komputasi dan kalkulasi. Ukurannya berkorelasi langsung dengan jumlah waktu yang dikerahkan dalam bidang itu. Makin tua dan makin berpengalaman seorang matematikawan, makin besar pertambahan gray-matternya. Ketika ilmuwan menganalisis otak pengemudi taksi di London, mereka mendapati bahwa hipokampus, bagian otak yang ikut menentukan memori spasial, subjek jelas lebih besar dibanding pada subjek yang bukan pengemudi taksi. Yang lebih mengejutkan, hipokampus mengecil ketika seorang pengemudi pensiun. Seperti otot-otot tubuh yang bereaksi terhadap latihan beban teratur, bagian-bagian otot tertentu beradaptasi sewaktu digunakan dan menyusut ketika kegiatan serupa ditinggalkan. Tentu saja, pentingnya perulangan dalam memapankan kebiasaan sudah lama disadari sebelum ahli-ahli ilmu saraf dimulai meneliti secara sistematis. Pada 1860, ahli filsafat Inggris George Halewes menulis, ketika belajar bicara dalam bahasa baru, belajar memainkan alat musik, atau melakukan gerakan yang tak lazim, orang merasakan kesulitan. Karena saluran-saluran yang harus dilalui oleh suatu sensasi belum mempan. Tapi setelah perulangan yang sering berhasil membuat jalan pintas, kesulitan-kesulitan itu menghilang. Aksi menjadi begitu otomatis, sehingga dapat dilakukan tanpa melibatkan pikiran sadar lagi. Akal sehat dan bukti ilmiah saling berjalan. Perulangan adalah suatu bentuk perubahan. Tiap kali mengulang suatu aksi, Anda mengaktifkan rangkaian saraf tertentu yang terkait dengan kebiasaan termaksud. Artinya mengulang adalah salah satu langkah paling penting yang dapat Anda ambil untuk menyandingkan kebiasaan baru. Itu sebabnya mahasiswa yang mengambil banyak foto mengalami keterampilan yang meningkat, sedangkan yang hanya berteori tentang foto sempurna tidak mengalaminya. Salah satu kelompok aktif dalam praktik, sedangkan yang lain belajar secara pasif. Yang satu disebut action, sedangkan yang lain disebut in motion. Semua kebiasaan mengikuti lintasan serupa dari latihan yang serius sampai menjadi perilaku yang otomatis. Proses yang dikenal sebagai otomatisasi. Otomatisasi adalah kemampuan melakukan perilaku tanpa memikirkan tiap langkahnya yang terjadi ketika pikiran bawah sadar mengambil alih. Ketika peneliti memantau tingkat keotomatisan suatu kebiasaan yang benar-benar dilakukan, misalnya berjalan 10 menit setiap hari, bentuk bagian ini yang oleh ilmuwan disebut kurva pembelajaran, menyingkapkan kebenaran penting tentang perubahan perilaku. Kebiasaan terbentuk berdasarkan frekuensi, bukan waktu. Salah satu pertanyaan yang paling umum saya dengar adalah, berapa lama orang membangun kebiasaan baru? Padahal yang seharusnya ditanyakan adalah, berapa kali kegiatan harus diulang untuk menjadikannya kebiasaan baru? Yaitu berapa banyak perulangan yang diperlukan untuk menjadikannya kebiasaan yang otomatis. Tidak ada yang ajaib terkait dengan berlalunya waktu dalam kaitan dengan pembentukan kebiasaan. Bukan masalah apakah itu 21 hari, atau 30 hari, atau 300 hari. Yang penting adalah tingkat keseringan Anda melakukannya. Anda bisa melakukannya 2 kali dalam 30 hari, atau 200 kali. Yang menjadi pembeda adalah frekuensi. Kebiasaan Anda saat ini telah terinternalisasi setelah lebih dari ratusan, kalau tidak ribuan, perulangan. Kebiasaan baru memerlukan tingkat frekuensi yang sama. Anda perlu merangkaikan upaya-upaya yang cukup sukses sampai suatu perilaku tertanam kuat dalam pikiran Anda melewati garis kebiasaan. Dalam praktik, tidak terlalu penting berapa lama kebiasaan dapat menjadi otomatis. Yang penting Anda melakukan sesuatu yang diperlukan untuk mendapatkan kemajuan. Entah aksi menjadi otomatis penuh tidak begitu penting. Untuk membangun kebiasaan, Anda perlu melatihnya. Dan cara paling efektif untuk melatihnya adalah mengikuti kaidah dalam hukum ketiga perubahan perilaku, menjadikannya mudah. Bab mendatang akan menunjukkan kepada Anda cara melakukannya dengan tepat. Ringkasan bab 11. Hukum ketiga perubahan perilaku adalah menjadikannya mudah. Bentuk pembelajaran paling efektif adalah berlatih, bukan membuat rencana. Berfokus pada action, bukan in motion. Pembentukan kebiasaan adalah proses ketika perilaku mengalami kemajuan menjadi lebih otomatis melalui perulangan. Jumlah waktu Anda melatih sebuah kebiasaan tidak sepenting jumlah perulangan dalam melakukannya. Bab 12. Hukum upaya sekecil-kecilnya. Dalam bukunya yang meraih penghargaan Good Game and Steel, ahli antropologi dan ahli biologi Jared Diamond menunjuk fakta sederhana. Benua berbeda memiliki bentuk berbeda pula. Sepintas lalu, pernyataan ini terkesan sudah jelas dan tidak penting, tapi ternyata dampaknya sangat besar pada perilaku manusia. Sumbu utama benua Afrika memanjang dari utara sampai selatan. Artinya daratan Amerika Utara dan Amerika Selatan cenderung memanjang dan kurus, bukan lebar dan gemuk. Hal sama berlaku untuk Afrika. Sementara itu, daratan yang membentuk Eropa, Asia, dan Timur Tengah adalah kebalikannya. Daratan cenderung memanjang dari barat ke timur. Menurut Diamond, perbedaan bentuk ini memainkan peran yang signifikan dalam penyebaran pertanian selama berabad-abad. Ketika pertanian mulai menyebar ke seluruh dunia, petani merasa lebih mudah mengembangkannya sepanjang rute barat-timur daripada utara-selatan. Ini karena lokasi-lokasi di sepanjang garis lintang yang sama umumnya memiliki iklim, pancaran cahaya matahari, dan curah hujan yang sama. Begitu pula
perubahan-perubahan musimnya. Faktor-faktor ini memungkinkan petani-petani di Eropa dan Asia membudidayakan tanaman pangan di sepanjang daratan dari Prancis sampai Cina. Sebagai perbandingan, iklim sangat bervariasi ketika kita berjalan dari utara ke selatan. Cukup bayangkan betapa berbeda cuaca di Florida dibandingkan di Kanada. Anda mungkin petani paling hebat dunia, tapi itu tidak ada gunanya ketika Anda mencoba menanam jeruk Florida di kawasan Kanada yang tertutup salju. Salju adalah mengganti tanah yang buruk untuk menyebarkan budaya pertanian pada rute utara selatan. Petani perlu mencari dan membudidayakan tanaman baru setiap kali bertemu iklim berbeda. Akibatnya, pertanian menyebar 2 hingga 3 kali lebih cepat sepanjang Asia Eropa daripada sepanjang benua Afrika. Selama berabad-abad, perbedaan kecil ini memberikan dampak yang sangat besar. Pertambahan produksi pangan memungkinkan pertumbuhan populasi yang lebih cepat dengan lebih banyak orang. Kultur-kultur ini mampu membangun tentara yang lebih kuat dan memiliki kelengkapan yang lebih untuk mengembangkan teknologi-teknologi baru. Perubahan dimulai sedikit demi sedikit, pertanian yang menyebar ke wilayah yang lebih jauh, penduduk yang lama-kelamaan menjadi lebih banyak, tapi menjadi rumit dengan perbedaan-perbedaan yang muncul sejalan dengan waktu. Penyebaran pertanian memberi contoh hukum ketiga perubahan perilaku pada skala global. Kearifan konvensional mengatakan bahwa motivasi adalah kunci untuk mengubah kebiasaan. Barangkali jika sungguh menginginkannya, Anda akan sungguh melakukannya. Namun yang benar adalah motivasi sejati kita adalah malas dan lebih suka mengerjakan yang nyaman. Dan terlepas dari yang akan dikatakan oleh buku-buku terlas dan terbaru tentang produktivitas, ini adalah strategi yang cerdas. Jangan diremehkan. Energi adalah sesuatu yang sangat berharga, jadi otak dirancang untuk menghematnya setiap kali mungkin. Manusiawi kalau mengikuti hukum UPS kecil-kecilnya yang mengatakan bahwa ketika harus memutuskan mana di antara dua opsi yang serupa, orang secara alami akan condong mengambil opsi yang memerlukan upaya paling sedikit. Misalnya, memperluas ladang ke arah timur supaya dapat menanam tumbuhan yang sama, alih-alih ke utara yang memiliki iklim berbeda. Di antara semua aksi yang mungkin, yang diwujudkan adalah yang memberikan keuntungan paling banyak dengan upaya paling sedikit. Kita termotivasi untuk melakukan hal-hal yang mudah. Setiap aksi memerlukan pengerahan energi dalam jumlah tertentu. Makin besar energi yang diperlukan, makin kecil kemungkinannya aksi terjadi. Bila sasaran Anda adalah melakukan 100 push up per hari, Anda memerlukan energi yang sangat banyak. Pada awalnya, ketika termotivasi dan bergairah, Anda dapat menghimpun kekuatan untuk mulai. Namun setelah beberapa hari, upaya sebesar itu terasa sangat melelahkan. Sementara itu, mempertahankan kebiasaan melakukan suatu push up per hari ketika baru mulai hampir tidak menguras energi. Dan makin sedikit energi yang diperlukan untuk suatu kebiasaan, makin besar kemungkinan kebiasaan itu terlaksana. Coba perhatikan semua perilaku yang mengisi sebagian besar hidup Anda, maka Anda akan melihat bahwa perilaku itu dapat dilakukan dengan tingkat motivasi yang sangat rendah. Kebiasaan-kebiasaan seperti memeriksa ponsel, memeriksa email, dan menonton televisi menyita sebagian besar waktu kita karena kegiatan-kegiatan itu dapat dikerjakan hampir tanpa susah payah. Kebiasaan-kebiasaan itu luar biasa menyenangkan. Bisa dibilang setiap kebiasaan hanyalah penghalang untuk mendapatkan apa yang sungguh Anda inginkan. Diet adalah penghalang untuk menjadi sehat. Meditasi adalah penghalang untuk menjadi tenang. Menulis buku harian adalah penghalang untuk berpikir dengan jernih. Anda tidak sungguh menginginkan kebiasaan itu sendiri. Yang sungguhnya Anda inginkan adalah hasil yang diberikan oleh kebiasaan itu. Makin besar penghalang, yaitu makin sulit untuk kebiasaan. Makin besar friksi antara Anda dan keadaan akhir yang Anda dambakan. Ini sebabnya penting sekali bagi Anda untuk menjadikan kebiasaan-kebiasaan begitu mudah, sehingga Anda akan melakukannya bahkan ketika sedang merasa tidak menyukainya. Jika dapat membuat kebiasaan-kebiasaan baik terasa lebih nyaman, Anda akan lebih mungkin menjalankannya. Namun, bagaimana dengan momen ketika kita terkesan mengalami kebalikannya? Kalau kita semua begitu malas, lalu bagaimana menerangkan orang-orang yang berhasil melakukan hal-hal berat seperti membesarkan anak, atau memulai bisnis, atau mendaki puncak Everest? Tentu saja, Anda mampu mengerjakan hal-hal yang sangat sulit. Masalahnya adalah suatu hari Anda merasa senang melakukan tugas-tugas sulit, sedangkan pada hari lain Anda cenderung menyerah. Pada hari-hari sulit, penting sekali memiliki banyak hal yang berjalan sesuai mungkin dengan selera Anda, sehingga Anda mampu mengatasi tantangan-tantangan yang secara alami datang ke hadapan Anda. Makin sedikit gesekan yang Anda hadapi, makin mudah munculnya pribadi Anda yang lebih tangguh. Gagasan dibalik menjadikannya mudah, tidak hanya melakukan hal-hal yang mudah. Gagasan adalah menjadikannya semudah mungkin saat melakukan hal-hal dengan ganjaran dalam jangka panjang. Cara mendapatkan lebih banyak dengan upaya lebih sedikit. Bayangkan Anda sedang memegang selang penyiram taman yang terketuk di bagian tengah. Sebagian air dapat mengalir, tapi tidak cukup banyak. Jika ingin memperbesar aliran air melalui selang, Anda memiliki dua opsi.
Opsi pertama adalah membuka keran selebar-lebarnya untuk memaksa air mengalir lebih cepat. Opsi kedua adalah cukup menghilangkan tekukan pada selang sehingga air dapat mengalir lebih bebas secara alami. Mencoba memasarkan motivasi Anda untuk bertahan dengan kebiasaan yang sulit itu seperti mencoba memaksa air melewati selang yang tertekuk. Anda dapat melakukannya, tapi itu memerlukan kerja yang sangat keras dan menambah tekanan dalam hidup. Sementara itu, menjadikan kebiasaan Anda sederhana dan mudah sama seperti menghilangkan tekukan pada selang. Alih-alih mencoba mengatasi hambatan dalam hidup, Anda justru menguranginya. Salah satu cara paling efektif untuk mengurangi gesekan yang terkait dengan kebiasaan adalah belajar merancang lingkungan. Dalam bab 6, kita membahas perancangan lingkungan sebagai cara untuk membuat petunjuk-petunjuk lebih nyata, tapi Anda juga dapat mengoptimalkan lingkungan agar aksi menjadi lebih mudah. Sebagai contoh, ketika memutuskan di mana harus melatih kebiasaan baru, yang paling baik adalah memilih tempat yang sudah ada di jalur rutinitas Anda sehari-hari. Kebiasaan lebih mudah dibangun ketika sesuai dengan aliran dalam hidup Anda. Anda akan lebih mungkin pergi ke sasana olahraga jika lokasinya terletak di arah pulang dari tempat kerja, karena singgah tidak menambah banyak gesekan dengan gaya hidup Anda. Dengan perbandingan ini, jika sasana olahraga berada di luar jalur pergi pulang normal Anda, meskipun tidak terlalu jauh, Anda harus menyimpang dari jalur untuk pergi ke sana. Barangkali bahkan yang lebih efektif adalah mengurangi gesekan dengan rumah atau kantor. Terlalu sering kita mencoba memulai kebiasaan lingkungan-lingkungan yang penuh dengan gesekan. Kita mencoba mengikuti diet ketat ketika diundang makan bersama teman. Kita mencoba menulis buku di rumah yang sangat berantakan. Kita mencoba berkonsentrasi, tapi di dekat kita ada ponsel pintar yang syarat dengan pengalihan perhatian. Tidak harus begini, kita dapat menghilangkan titik-titik gesekan yang menahan pergerakan kita. Ini tempatnya yang mulai dilakukan oleh pabrik-pabrik elektronika di Jepang pada 1970-an. Dalam artikel yang terbit di New Yorker berjudul Better All the Time, James Shawiki menulis, perusahaan-perusahaan Jepang mulai menekankan hal yang kemudian dikenang sebagai lean production, yang tanpa kenal telah berusaha menghilangkan pemborosan pada segala hal, dari proses produksi sampai perancangan ulang tempat kerja. Sehingga pekerja tidak harus membuang waktu dengan berbalik dan menengok untuk mengambil alat. Alhasil pabrik-pabrik Jepang lebih efisien dan produk-produk Jepang lebih andal daripada perusahaan dan produk Amerika. Pada 1974, panggilan telepon untuk perbaikan televisi warna buatan Amerika 5 kali lebih banyak daripada televisi buatan Jepang. Pada 1979, perlu jam kerja 3 kali lebih panjang bagi buruh Amerika untuk merakit sebuah pesawat televisi. Saya senang menyebut strategi ini penambahan melalui pengurangan. Perusahaan-perusahaan Jepang mencari semua titik gesekan dalam proses manufaktur dan menghilangkannya. Ketika mengurangi proses yang memboroskan waktu, mereka meningkatkan pendapatan dan manfaat bagi pelanggan. Sama halnya ketika menghilangkan titik-titik gesekan yang menyerap waktu dan energi, kita bisa mendapatkan lebih banyak dengan upaya lebih sedikit. Ini satu alasan beres-beres bisa terasa sangat baik. Kita serentak merasa maju dan meringankan beban kognitif yang diberikan oleh lingkungan kepada kita. Jika mencermati produk-produk yang paling membentuk kebiasaan, Anda akan melihat bahwa salah satu hal yang dilakukan dengan paling baik oleh barang dan jasa ini adalah menghilangkan gesekan atau hambatan kecil dari hidup. Layanan pengantaran makanan mengurangi hambatan dalam berebut sayuran di pusat perbelanjaan. Aplikasi perjodohan mengurangi hambatan dalam berkenalan. Layanan berbagi tumpangan mengurangi hambatan dalam perjalanan di kota yang sama. Layanan pesan teks mengurangi hambatan dengan tidak usah mengirim surat secara fisik. Seperti pabrik televisi Jepang yang merancang ulang ruang kerja untuk mengurangi gerak yang sia-sia, perusahaan yang sukses merancang produk-produk mereka untuk mengotomatiskan, meniadakan atau menyederhanakan sebanyak mungkin langkah kerja. Mereka mengurangi jumlah isian pada tiap formulir. Mereka mengurangi jumlah klik yang diperlukan untuk membuat akun. Mereka mengirimkan produk dengan arahan yang mudah dimengerti atau meminta pelanggan membuat lebih sedikit pilihan. Ketika voice active speaker pertama diluncurkan, produk-produk seperti Google Home, Amazon Echo, dan Apple HomePod, saya bertanya kepada seorang teman tentang apa yang ia sukai dalam produk yang telah ia beli. Katanya memang lebih mudah mengatakan play some country musik daripada mengambil ponsel, membuka aplikasi musik, lalu memilih daftar lagu. Tentu saja, hanya beberapa tahun sebelum ini, mempunyai akses musik tak terbatas di saku adalah perilaku yang luar biasa tanpa hambatan dibandingkan pergi ke toko untuk membeli CD. Dunia usaha adalah pencarian yang tak pernah berpikir untuk memberikan hasil yang sama dengan cara yang lebih mudah. Strategi-strategi serupa digunakan secara efektif oleh pemerintah. Ketika ingin meningkatkan angka pelaporan pajak, pemerintah Inggris beralih dari menggiring warga agar membuka halaman web tempat formulir pajak dapat diunduh ke menaikkan warga langsung ke formulir yang harus diisi.
Mengurangi satu langkah dalam proses itu meningkatkan angka pelaporan pajak dari 19,2% menjadi 23,4%. Untuk negara seperti Inggris, persentase itu sama artinya dengan pendapatan pajak bernilai jutaan pound sterling. Gagasan pokoknya adalah penciptaan lingkungan tempat melakukan hal yang benar menjadi semudah mungkin. Banyak dari perjuangan membangun kebiasaan-kebiasaan yang lebih baik berasal dari penemuan cara-cara untuk mengurangi hambatan yang terkait dengan kebiasaan baik dan meningkatkan hambatan yang terkait dengan kebiasaan buruk. Menyiapkan lingkungan terbaik untuk masa mendatang. Oswald Nuclos adalah pengembang teknologi informasi dari Mississippi. Ia juga orang yang paham kekuatan penyiapan lingkungan yang terbaik. Nuclos membentuk kebiasaan bersih dengan mengikuti strategi yang ia sebut menyusun ulang ruangan. Sebagai contoh, ketika selesai menonton televisi, ia menaruh remote control ke belakang pesawat televisi, menata bantal-bantal di sofa, dan melipat selimut. Ketika meninggalkan mobil, ia langsung membuang sampah di dalamnya. Setiap kali mandi, ia membersihkan toilet sambil menunggu air menjadi hangat. Dalam pengamatannya, waktu yang sempurna untuk membersihkan toilet adalah tepat sebelum Anda mandi di bawah puncuran. Tujuan merapikan kembali tiap ruangan bukan hanya untuk kebersihan setelah aksi terakhir, tapi juga menyiapkan untuk aksi yang akan datang. Ketika saya masuk ke suatu ruangan, semua ada di tempat yang benar, tulis Nuclos. Karena saya melakukannya setiap hari di setiap ruangan, barang-barang selalu berada dalam kondisi yang baik. Orang mengira saya bekerja keras, padahal sesungguhnya saya sangat malas. Hanya saja saya malas secara proaktif. Strategi ini memberi Anda banyak waktu. Setiap kali mengorganisasikan ruangan untuk tujuan sesuai yang dimaksudkan, Anda menyiapkan agar aksi berikutnya mudah. Sebagai contoh, istri saya menyimpan kotak berisi kartu ucapan selamat yang telah disortir berdasarkan kejadian. Hari lahir, ucapan simpati, pernikahan, wisuda, dan lain-lain. Setiap kali diperlukan, ia tinggal mengambil kartu yang sesuai lalu langsung mengirimkannya. Ingatkannya sangat bagus terkait dengan kapan harus mengirim kartu karena ia telah mengurangi hambatan untuk melakukannya. Selama bertahun-tahun, saya kebalikan dari itu. Ketika mendengar seorang teman dikarunia anak, saya bisa berpikir, saya harus mengirim kartu ucapan selamat. Namun karena sibuk, tak terasa sepekan berlalu dan ketika ingat untuk membeli kartu di toko, sudah terlambat. Kebiasaan itu tidak mudah. Ada banyak cara untuk menyiapkan lingkungan Anda sebaik mungkin sehingga yang ada di situ siap untuk langsung digunakan. Jika Anda ingin memasak sarapan yang sehat, taruh wajan kecil di atas kompor, siapkan minyak di dekatnya, begitu pula piring dan sendok. Semuanya pada malam sebelumnya. Ketika Anda bangun, menjadi lebih mudah untuk membuat sarapan. Ingin menggambar lebih banyak, taruh pensil, pena, buku catatan, dan alat-alat gambar di meja kerja di tempat yang mudah dijangkau. Ingin berolahraga, siapkan baju olahraga, sepatu, tas, dan botol minum agak jauh sebelum waktunya tiba. Ingin memperbaiki diet, siapkan buah-buahan dan sayuran pada akhir pekan. Taruh dalam wadah sehingga Anda mudah mengaksesnya untuk mendapatkan penganan sehat siap makan selama seminggu. Ini cara-cara yang sederhana untuk membuat kebiasaan-kebiasaan baik berada di lintasan dengan hambatan paling sedikit. Anda juga bisa membalik prinsip ini untuk membuat perilaku-perilaku buruk lebih sulit terlaksana. Misalkan Anda merasa terlalu banyak menonton televisi, maka Anda bisa mencabut kabel setiap selesai menonton. Pasang lagi kabelnya hanya ketika Anda dapat menyebutkan nama acara yang ingin Anda tonton. Pengaturan ini memberikan hambatan yang cukup untuk mencegah Anda menonton karena iseng. Seandainya hambatan itu masih terlalu mudah, Anda dapat mengambil satu langkah lebih jauh. Selain mencabut kabel, ambil juga baterai dari remote control seusai menonton, sehingga Anda memerlukan waktu tambahan untuk menyalakan kembali. Dan kalau kebiasaan menonton Anda termasuk kelas berat, seusai menonton, bawa pesawat televisi dari ruang tengah dan simpan di gudang. Kembalikan lagi hanya ketika Anda sungguh ingin menonton. Makin besar hambatan, makin kecil kemungkinan kegiatan menjadi kebiasaan. Bila situasi memungkinkan, saya meninggalkan ponsel di ruangan lain sampai saat santap siang. Kalau ponsel ada di dekat saya cenderung membukanya sepanjang hari meski tanpa alasan sama sekali. Ketika ponsel itu ada di ruangan lain, saya jarang memikirkannya dan hambatan itu cukup tinggi sehingga saya tidak akan mengambilnya tanpa suatu alasan. Alhasil, saya mendapatkan 3-4 jam pada pagi hari yang dapat digunakan untuk bekerja tanpa interupsi. Kalau meletakkan ponsel di ruangan lain belum cukup, minta seorang teman atau anggota keluarga menyembunyikan dari Anda selama beberapa jam. Minta rekan kerja menyimpannya di meja mereka pada pagi hari dan mengembalikannya kepada Anda saat makan siang. Yang istimewa adalah betapa sedikit hambatan yang diperlukan untuk mencegah perilaku yang tidak diperlukan. Ketika saya menyembunyikan bir di bagian belakang lemari pendingin sehingga saya tidak dapat melihatnya. Minum alkohol saya berkurang. Ketika saya menghapus aplikasi media sosial dari ponsel saya, bisa berminggu-minggu sebelum saya mengunduh dan mengaktifkannya lagi. Trik ini mungkin tidak sanggup menghambat ketagihan yang serius.
Tapi bagi kebanyakan kita, hambatan sedikit saja dapat menghasilkan perbedaan antara mempertahankan kebiasaan baik dan terjerumus ke kebiasaan buruk. Bayangkan dampak kumulatif dari membuat puluhan perubahan ini dan hidup di lingkungan yang dirancang untuk menjadikan perilaku baik lebih mudah dan perilaku buruk lebih sulit. Entah menggunakan pendekatan perubahan perilaku sebagai individu, orang tua, pelatih, atau pemimpin, kita harus mengajukan pertanyaan yang sama. Bagaimana kita dapat merancang dunia yang hanya memudahkan perbuatan-perbuatan yang benar? Rancang ulang hidup Anda supaya aksi-aksi yang paling penting adalah juga aksi-aksi yang paling mudah dikerjakan. Ringkasan bab 12. Perilaku manusia mengikuti hukum upaya yang sekecil-kecilnya. Kita secara alam condong ke opsi yang menuntut kerja paling sedikit. Ciptakan lingkungan tempat hal benar dapat dilakukan dengan semudah mungkin. Kurangi hambatan yang terkait dengan perilaku baik. Ketika hambatan lebih sedikit, kebiasaan menjadi mudah. Tingkatkan hambatan yang terkait dengan perilaku buruk. Ketika hambatan tinggi, kebiasaan menjadi sulit. Menyiapkan lingkungan Anda agar aksi yang mendatang lebih mudah. Bab 13. Bagaimana menghentikan kebiasaan menunda menggunakan aturan 2 menit. Oleh banyak orang, Tyla Tarp dipandang sebagai salah seorang penari dan koreografi paling hebat pada zaman modern. Pada 1992, ia dianugerahi beasiswa MacArthur yang sering disebut Genius Grant dan menghabiskan sebagian besar karyanya berkeliling dunia untuk mempertunjukkan karya-karya aslinya. Ia juga menyebut sebagian besar kesuksesannya adalah berkat kebiasaan sehari-hari. Saya memulai tiap hari dalam hidup dengan ritual. Tulisannya, saya bangun pukul 5.30 pagi, mengenakan baju olahraga, menghangat kaki, baju hangat, dan topi. Saya berjalan keluar dari rumah saya di Manhattan, memanggil taksi, dan memintanya mengantar saya ke Pumping Iron Gym di 91 S Street dan Fifth Avenue, tempat saya berolahraga selama 2 jam. Ritual saya bukan peregangan dan angkat beban yang saya kerjakan tiap pagi di sasana kebugaran. Ritual saya adalah taksi. Begitu saya meminta sang sopir mengantar saya ke sana, berarti ritual saya sudah terlaksana. Itu aksi sederhana, tapi melakukan hal sama tiap pagi menjadikannya kebiasaan, menjadikannya berulang dan mudah dikerjakan. Kemudian itu mengurangi peluang saya melewatkannya atau menghentikannya dengan hal lain. Itu satu persenjataan lagi dalam rutinitas saya, dan satu hal lagi yang tak usah saya pikirkan. Memanggil taksi tiap pagi mungkin aksi yang sangat kecil, tapi itu contoh yang sangat bagus untuk hukum ketiga perubahan perilaku. Peneliti menaksir 40-50% aksi kita pada suatu hari dilakukan karena kebiasaan. Persentasenya cukup besar, tapi pengaruh sejati kebiasaan-kebiasaan itu jauh lebih besar lagi. Kebiasaan adalah pilihan otomatis yang mengaruhi keputusan-keputusan sadar berikutnya. Betul, kebiasaan dapat diselesaikan dalam hanya beberapa detik, tapi kebiasaan juga dapat membentuk aksi-aksi yang Anda kerjakan beberapa menit atau jam sesudahnya. Kebiasaan berfungsi seperti jalan masuk menuju jalan raya. Jalan itu mengantar Anda lah, dan sebelum Anda sadar, Anda beralih dengan cepat ke perilaku berikutnya. Rasanya lebih mudah melanjutkan apa yang sudah dilakukan daripada mulai melakukan sesuatu yang berbeda. Anda bisa duduk menonton film jelek selama 2 jam. Anda terus makan camilan meskipun sudah kenyang. Anda berniat menengok ponsel sebentar saja, tapi ternyata menghabiskan 20 menit sebelum mematikannya. Dengan cara begini, kebiasaan-kebiasaan yang Anda ikuti tanpa berpikir seringkali menentukan pilihan-pilihan yang Anda buat ketika sedang berpikir. Tiap sore, ada momen sangat kecil, biasanya sekitar pukul 17.15, yang membentuk sisa malam saya hari itu. Istri saya pulang dari kerja dan entah kami berganti pakaian dengan baju olahraga dan langsung ke sasana olahraga atau langsung ke sofa, memesan kuliner India dan menonton The Office. Sama seperti Tyla Tarp yang memanggil taksi, ritual saya adalah berganti mengenakan pakaian olahraga. Kalau saya mengenakan pakaian olahraga, saya tahu olahraga akan terjadi. Segala sesuatu setelahnya. Berkendara ke sasana olahraga, memutuskan latihan yang diambil, berjalan ke alat latihan beban, menjadi mudah setelah langkah pertama tadi diambil. Setiap hari ada beberapa momen yang memberikan hasil jauh lebih besar. Saya menyebut pilihan-pilihan kecil ini sebagai momen-momen menentukan. Momen ketika Anda memutuskan memesan makanan dari luar atau masak sendiri. Momen ketika Anda memilih memakai mobil atau sepeda. Momen ketika Anda memutuskan mulai membuat PR atau mengambil konsol video game. Pilihan-pilihan ini seperti menemui jalan bercabang. Momen-momen yang menentukan ini menetapkan opsi-opsi yang tersedia untuk diri sendiri di masa sesudahnya. Sebagai contoh, berjalan ke restoran menjadi momen menentukan karena menentukan apa yang akan Anda makan untuk santap malam. Secara teknis, Anda memegang kendali atas apa yang Anda pesan, tapi dalam pengertian lebih luas, Anda hanya dapat memesan makanan yang ada di menu. Jika berjalan ke restoran steak, Anda dapat memesan sirloin atau ribeye, tapi bukan sushi. Opsi-opsi Anda dibatasi oleh apa yang tersedia. Opsi-opsi Anda dibentuk oleh pilihan pertama. Kita dibatasi oleh kemana kebiasaan mengantar kita.
Ini sebabnya sangatlah penting menguasai momen menentukan dalam menjalani hari. Tiap hari terdiri atas banyak momen, tapi sungguhnya hanya beberapa pilihan kebiasaan yang menentukan jalan yang Anda ambil. Pilihan-pilihan kecil ini bertumpuk, masing-masing menentukan lintasan yang Anda ambil pada detik-detik berikutnya. Kebiasaan sama seperti pintu masuk, bukan tujuan akhir. Ada taksi, tapi bukan sasana kebugaran. Aturan 2 menit. Bahkan ketika tahu bahwa Anda harus mulai dari yang kecil, mudah bagi Anda untuk mulai dengan terlalu besar. Ketika bermimpi akan membuat perubahan, mau tidak mau Anda dikuasai gairah dan akhirnya Anda berusaha melakukan terlalu banyak dalam waktu terlalu cepat. Cara paling efektif yang saya tahu untuk melawan kecenderungan ini adalah aturan 2 menit yang menyatakan ketika Anda memulai kebiasaan baru, kebiasaan itu harus dapat dilakukan dalam kurang dari 2 menit. Anda akan mendapati bahwa hampir setiap kebiasaan dapat diubah menjadi versi 2 menit. Membaca sebelum tidur tiap malam menjadi membaca 1 halaman. Berlatih yoga 30 menit menjadi mengambil matras yoga. Belajar untuk kuliah besok menjadi membuka buku catatan. Melipat cucian menjadi melipat sepasang kaos kaki. Lari 3 km menjadi memakai sepatu lari. Gagasannya adalah membuat kebiasaan Anda dimulai semudah mungkin. Siapapun dapat bermeditasi selama 1 menit, membaca 1 halaman, atau membereskan baju yang sudah kering. Dan seperti yang baru kita bahas, ini strategi yang dahsyat karena begitu Anda memulai hal yang benar, jauh lebih mudah untuk melanjutkannya. Kebiasaan baru tidak harus terasa seperti tantangan. Aksi-aksi berikutnya mungkin menyulitkan, tapi 2 menit pertamanya haruslah mudah. Yang Anda inginkan adalah kebiasaan pembuka yang secara alami mengantar Anda ke jalur yang lebih produktif. Anda biasanya dapat membayangkan kebiasaan-kebiasaan pembuka pintu yang akan mengantarkan Anda ke hasil-hasil yang Anda inginkan dengan memetakan sasaran pada skala dari sangat mudah sampai sangat sulit. Sebagai contoh, berlari untuk lomba maraton itu sangat sulit, berlari sejauh 5 km itu sulit, berjalan sebanyak 10.000 langkah masih sulit, namun berjalan 10 menit jelas mudah. Begitu pula ritual menggunakan sepatu lari itu sangat mudah. Sasaran Anda mungkin ikut lomba maraton, tapi kebiasaan pintu masuknya adalah mengenakan sepatu lari. Begitulah cara mengerti aturan 2 menit. Contoh lain, menulis 1 kalimat itu sangat mudah. Menulis 1 paragraf mudah. Menulis 1000 kata cukup mudah. Menulis artikel sepanjang 5.000 kata sulit. Menulis buku sangat sulit. Atau membuka catatan itu sangat mudah. Belajar selama 10 menit itu mudah. Belajar selama 3 jam cukup mudah. Meraih nilai A penuh sulit. Meraih gelar PhD itu sangat sulit. Orang sering merasa aneh kalau menjadi bersemangat sesudah membaca 1 halaman, bermeditasi selama 1 menit, atau menelepon calon kalian sekali saja. Namun yang penting bukanlah tidak melakukan satu hal, yang penting adalah menguasai kebiasaan memulai sesuatu. Kebiasaan harus ada dulu sebelum bisa disempurnakan. Jika Anda tidak mampu mempelajari keterampilan dasar memulai sesuatu, kecil harapan Anda untuk menguasai detail berikutnya. Alih-alih mencoba merekayasa kebiasaan yang sempurna sejak awal, lakukan versi modenya secara lebih konsisten. Anda harus membuat standar dulu sebelum bisa melakukan optimalisasi. Ketika Anda menguasai seni memulai sesuatu, dan 2 menit pertama pada dasarnya adalah ritual di awal rutinitas yang lebih besar. Melakukan versi kebiasaan yang lebih mudah bukan hanya aksi cerdik, karena sesungguhnya ini cara yang ideal untuk menguasai keterampilan yang sulit. Makin sering Anda meritualkan awal suatu proses, makin besar peluang Anda masuk ke status fokus lebih dalam yang diperlukan untuk melakukan hal-hal besar dengan melakukan pemanasan yang sama sebelum setiap olahraga. Lebih mudah bagi Anda untuk masuk ke tahapan performa puncak. Dengan mengikuti ritual kreatif yang sama, lebih mudah bagi Anda untuk masuk ke kerja kreatif yang lebih sulit. Dengan mengembangkan kebiasaan mematikan lampu secara konsisten, lebih mudah bagi Anda untuk tidur pada jam yang lebih wajar tiap malam. Anda mungkin tidak mampu mengotomatiskan seluruh proses, tapi Anda dapat menjadikan aksi pertama berjalan tanpa dipikir. Jadikan tahap awal lebih mudah, maka berikutnya akan berjalan dengan sendirinya. Bagi sebagian orang, aturan 2 menit bisa terkesan seperti trik. Anda tahu sasaran sesungguhnya adalah melakukan lebih dari hanya 2 menit. Jadi rasanya mungkin seperti Anda sedang mencoba membohongi diri sendiri. Sesungguhnya tidak ada yang hanya ingin membaca 1 halaman, push up 1 kali, atau hanya membuka buku catatan. Dan jika Anda tahu ini hanya trik mental, mungkinkah Anda akan mengulanginya? Bila aturan 2 menit terasa seperti paksaan, cobalah hal berikut. Lakukan selama 2 menit, lalu berhenti. Cobalah terus berlari, tapi Anda harus berhenti sesudah 2 menit. Mulailah bermeditasi, tapi Anda harus berhenti setelah 2 menit. Pelajarilah bahasa asing, tapi Anda harus berhenti setelah 2 menit. Aturan ini bukan strategi untuk mulai, melainkan untuk keseluruhan. Kebiasaan Anda hanya dapat berakhir setelah 120 detik. Salah seorang pembaca menggunakan strategi ini untuk menurunkan berat sebanyak 50 kg. Awalnya ia pergi ke sasana olahraga tiap hari,
tapi dalam hati ia berkata bahwa ia tidak boleh tinggal lebih dari 5 menit. Lalu pulang segera setelah waktunya habis. Setelah beberapa pekan, ia melihat ke sekeliling dan berkata dalam hati, bagaimanapun aku akan selalu datang ke sini. Aku mungkin akan tinggal lebih lama. Beberapa tahun kemudian, berat badannya berkurang. Mengisi buku harian menyediakan contoh lain. Hampir semua orang bisa mendapatkan manfaat dari menumpahkan pikiran dari kepala ke kertas. Tapi kebanyakan orang menyerah setelah beberapa hari atau menghindarinya sama sekali karena menulis buku harian terasa seperti kewajiban. Rahasianya adalah selalu berada di bawah tahap sebelum suatu kegiatan terasa seperti kewajiban atau beban. Greg McKeown, konsultan kepemimpinan dari Inggris, membangun kebiasaan menulis buku harian dengan secara spesifik menulis lebih sedikit daripada yang ia inginkan. Ia selalu berhenti menulis buku harian sebelum kegiatan itu terasa seperti beban. Ernest Hemingway mempercayai saran serupa untuk menulis apapun. Cara terbaik adalah selalu berhenti ketika Anda merasa baik, katanya. Strategi seperti ini juga berhasil karena alasan lain. Strategi ini memperkuat identitas yang ingin Anda bangun. Jika datang ke sasaran olahraga 5 hari berturut-turut, bahkan seandainya hanya selama 2 menit, Anda mengumpulkan nilai untuk identitas baru Anda. Anda tidak mengkhawatirkan bentuk tubuh. Anda berfokus menjadi tipe orang yang tidak pernah melewatkan olahraga. Anda mengambil aksi paling kecil yang menegaskan tipe orang yang Anda inginkan. Kita jarang berpikir tentang mengubah cara ini, karena setiap orang hanya berpikir tentang sasaran akhir. Namun, push up 1 kali lebih baik daripada tidak berolahraga sama sekali. 1 menit berlatih gitar lebih baik daripada tidak sama sekali. 1 menit membaca lebih baik daripada tidak mengambil buku sama sekali. Lebih baik melakukan lebih sedikit daripada yang Anda harapkan ketimbang tidak melakukannya sama sekali. Pada suatu waktu, setelah kebiasaan itu mapan dan Anda berhasil melakukannya setiap hari, Anda dapat menggabungkan aturan 2 menit dengan teknik yang kami sebut habit shaping atau pembentukan kebiasaan untuk mengembangkan kebiasaan Anda ke skala menuju sasaran akhir Anda. Mulailah dengan menguasai 2 menit pertama versi kecil perilaku, lalu majulah ke tingkat menengah dan ulang prosesnya. Berfokuslah pada hanya 2 menit pertama dan kuasai babak itu sebelum beralih ke tingkat berikutnya. Akhirnya, Anda akan sampai ke kebiasaan yang sejak awal ingin Anda bangun sambil tetap mempertahankan fokus Anda di tempat yang seharusnya. 2 menit pertama. Hampir semua sasaran yang lebih besar dalam hidup dapat diubah menjadi perilaku 2 menit. Aku ingin hidup sehat dan panjang umur. Lalu aku ingin tetap ramping. Lalu aku perlu berolahraga. Lalu aku perlu berganti baju olahraga. Aku menginginkan perkawinan yang bahagia. Lalu aku perlu menjadi pasangan yang baik. Lalu aku harus melakukan sesuatu setiap hari agar hidup pasanganku lebih mudah. Lalu aku harus membuat rencana makan untuk minggu depan. Setiap kali kerepotan pertahankan kebiasaan, Anda dapat menerapkan aturan 2 menit. Ini adalah cara yang sangat sederhana untuk menjadikan kebiasaan Anda lebih mudah. Contoh pembentukan kebiasaan. Kebiasaan bangun lebih pagi. Fase 1, sudah di rumah, pukul 10 setiap hari. Fase 2, mematikan semua alat seperti TV, ponsel, dan sebagainya pada pukul 10 setiap hari. Fase 3, sudah diranjang pada pukul 10 setiap hari. Fase 4, mematikan lampu pada pukul 10 setiap hari. Fase 5, bangun pukul 6 setiap hari. Atau kebiasaan mulai berolahraga. Fase 1, berganti mengenakan pakaian olahraga. Fase 2, berjalan keluar rumah atau mencoba berjalan-jalan. Fase 3, pergi ke tempat olahraga, berlatih 5 menit lalu pergi. Fase 4, berlatih selama 15 menit, sekurangnya sekali seminggu. Fase 5, berlatih 3 kali seminggu. Ringkasan bab 13, kebiasaan dapat diselesaikan dalam beberapa detik tapi terus berdampak pada perilaku Anda selama beberapa menit atau jam setelahnya. Banyak kebiasaan terjadi pada momen yang menentukan, pilihan yang sama seperti jalan yang bercabang dan entah mengirim Anda ke arah yang produktif atau tidak produktif. Aturan 2 menit mengatakan, ketika memulai kebiasaan baru, pelaksanaannya harus kurang dari 2 menit. Makin sering Anda meritualkan awal suatu proses, makin besar peluang Anda untuk masuk ke fokus lebih dalam yang diperlukan untuk hal-hal besar. Jadikan standar sebelum dioptimalkan. Anda tidak dapat meningkatkan kebiasaan yang belum ada. Bab 14. Bagaimana menjadikan kebiasaan baik tak terhindarkan dan kebiasaan buruk mustahil. Pada musim panas 1830, Victor Hugo merasa mustahil memenuhi tenggat yang telah ditentukan. 12 bulan sebelumnya, pengarang Prancis itu menjanjikan buku baru kepada penerbitnya. Namun alih-alih menulis, ia menghabiskan tahun itu untuk proyek lain, menghibur tamu-tamunya, dan membuat penulisan naskahnya terbengkalai. Kesal melihat kenyataan itu, penerbit Hugo menanggapi dengan menetapkan tenggat kurang dari 6 bulan. Buku itu harus selesai pada Februari 1831. Hugo meracik rencana yang ganjil untuk memerangi kecenderungan menunda kewajiban. Ia mengumpulkan semua pakaian dan menyuruh asistennya menyimpan semua itu di sebuah koper besar. Tidak ada yang tersisa kecuali sehelai sel besar. Karena tidak memiliki baju yang pantas untuk pergi keluar rumah,
ia tetap di rumah kerjanya dan menulis habis-habisan selama musim gugur dan musim dingin 1830. The Hunchback of Notre Dame terbit 2 minggu lebih awal pada 14 Januari 1831. Terkadang kesulitan itu hampir seperti menjadikan kebiasaan-kebiasaan baik sebagai sesuatu yang mudah dan kebiasaan-kebiasaan buruk sebagai sesuatu yang sulit. Ini kebalikan dari hukum ketiga perubahan perilaku menjadikannya sulit. Jika terus-menerus mengalami kesulitan dalam mewujudkan rencana-rencana Anda bisa mengambil contoh dari Victor Hugo dan menjadikan kebiasaan-kebiasaan buruk lebih sulit dan menciptakan sesuatu yang oleh psikologi disebut alat penjaga komitmen. Alat penjaga komitmen adalah pilihan yang Anda buat saat ini untuk mengendalikan aksi-aksi Anda pada masa mendatang. Ini cara untuk menelikung perilaku di masa mendatang, membuat Anda hanya menjalankan kebiasaan baik dan membatasi Anda dari kebiasaan buruk. Ketika Victor Hugo menjauhkan pakaian resminya supaya bisa berfokus menulis, ia menciptakan alat penjaga komitmen. Ada banyak cara untuk membuat alat penjaga komitmen. Anda dapat mengurangi makan berlebih dengan membeli bahan makanan dalam kemasan kecil, bukan kemasan besar. Anda dapat secara sukarela memasukkan diri ke daftar orang terlarang di situs judi online agar tidak dapat masuk ke situs itu di masa mendatang. Saya bahkan pernah mendengar atlet yang harus mengatur berat badan untuk ikut dalam kompetisi memilih meninggalkan dompet di rumah selama seminggu sebelum penimbang supaya tidak tergoda untuk membeli makanan cepat saji. Contoh lain teman saya yang juga sama pakar kebiasaan, Nir Eyal membeli outlet timer, yaitu alat pengatur waktu yang dipasang di antara router internet dan colokan listrik. Pada pukul 10 setiap hari outlet timer itu memutus aliran listrik ke router. Ketika internet menghilang, semua orang tahu itu waktunya berangkat tidur. Alat penjaga komitmen bermanfaat karena memungkinkan Anda mengambil keuntungan dari tujuan-tujuan baik sebelum Anda berisiko jatuh ke dalam godaan. Setiap kali berusaha mengurangi asupan kalori, misalnya, saya akan meminta pelayan mengambil separuh dari jatah saya sebelum disajikan. Kalau saya menunggu sampai pesanan datang lalu berkata pada diri sendiri, aku hanya akan makan setengahnya, itu tidak akan pernah berhasil. Yang penting adalah mengubah tugas sehingga diperlukan upaya lebih banyak untuk menyimpang dari kebiasaan baik daripada untuk memulainya. Bila merasa termotivasi untuk mempertahankan bentuk tubuh, daftarkan diri ke latihan yoga dan datanglah sebelum latihan dimulai. Jika berhasrat sekali untuk memulai bisnis, hubungi pengusaha yang Anda hormati dan minta jadwal untuk berkonsultasi. Ketika tiba waktunya beraksi, cara satu-satunya untuk mengukir adalah membatalkan pertemuan yang memerlukan upaya dan mungkin mengharuskan Anda kehilangan uang. Alat penjaga komitmen memperbesar peluang Anda akan melakukan hal yang benar di masa mendatang dengan membuat kebiasaan-kebiasaan buruk sulit terwujud pada masa sekarang. Bagaimanapun, kita bisa berusaha lebih baik lagi. Kita bisa menjadikan kebiasaan-kebiasaan baik tak terhindarkan dan kebiasaan-kebiasaan buruk mustahil. Cara mengotomatiskan kebiasaan dan tidak pernah memikirkannya lagi. John Henry Patterson dilahirkan di Dayton, Ohio pada 1844. Ia menghabiskan masa kanak-kanak melakukan kewajiban di permainan keluarga dan pengrajinan ayahnya. Setelah bersekolah di Dartmouth, Patterson kembali ke Ohio dan membuka toko perbekalan kecil untuk pekerja tambang. Kelihatannya peluang yang bagus, tokonya hampir tidak mempunyai saingan dan pembelinya stabil, tapi pendapatannya tak kunjung membaik. Belakangan Patterson mendapat karyawan-karyawannya mencuri. Pada pertengahan 1800-an, pencurian oleh karyawan adalah masalah yang umum. Bukti pembayaran disimpan di laci terbuka dan dapat dengan mudah diubah atau dihilangkan. Tidak ada kamera video untuk memantau perilaku dan tidak ada perangkat lunak untuk melacak transaksi, kecuali Anda dapat mengawasi karyawan setiap saat sepanjang hari, atau melakukan semua transaksi sendiri. Mencegah pencurian adalah sesuatu yang sulit. Waktu berusaha memecahkan kesulitannya, Patterson tak sengaja melihat iklan untuk temuan baru yang disebut Ritty Incorruptible Castle. Alat yang dirancang oleh orang yang juga tinggal di Dayton bernama James Ritty itu adalah mesin kasir pertama. Mesin itu secara otomatis mengunci laci sehingga uang dan bukti bayar tetap berada di dalam setelah tiap transaksi. Patterson membeli dua, masing-masing seharga $50. Pencurian oleh karyawan di tokonya hilang dalam semalam. Dalam 6 bulan berikutnya, usaha Patterson melonjak dari rugi ke perolehan laba sampai $5.000, setara dengan lebih dari $100.000 saat ini. Patterson sangat terkesan oleh mesin itu sehingga mengubah usahanya. Ia membeli hak cipta Ritty dan membuka National Cash Register Company. 10 tahun kemudian, National Cash Register mempunyai lebih dari 1.000 karyawan dan berada di jalan untuk menjadi salah satu bisnis paling sukses di zamannya. Cara terbaik untuk membongkar kebiasaan buruk adalah menjadikan pelaksanaannya tidak praktis. Perbesar hambatan sampai Anda bahkan enggan melakukannya. Hal cerdas dalam menciptakan mesin kasir adalah mesin itu mengotomatiskan perilaku etis dengan membuat pencurian praktis mustahil. Alih-alih mengganti karyawan, mesin itu mengotomatiskan perilaku yang lebih disukai. Jumlah tindakan seperti masang mesin kasir memberikan manfaat yang berulang.
Pilihan yang hanya satu kali ini memang memerlukan sedikit kerepotan di awal, tapi menciptakan pertambahan nilai sejalan dengan waktu. Saya terpesona oleh gagasan bahwa pilihan tunggal dapat menghasilkan keuntungan berulang dan melakukan survei terhadap pembaca tentang aksi satu kali favorit mereka yang mengantar ke kebiasaan jangka panjang yang lebih baik. Saya bertaruh seandainya orang rata-rata melakukan setengah saja dari tindakan satu kali, bahkan seandainya mereka tidak berpikir dua kali tentang kebiasaan-kebiasaan mereka, setahun dari sekarang banyak orang akan merasakan hidup yang lebih baik. Tindakan satu kali ini adalah cara langsung untuk menerapkan hukum ketiga perubahan perilaku. Hal itu memudahkan orang tidur dengan lebih baik, makan dengan lebih sehat, bekerja dengan lebih produktif, menabung dengan lebih mudah, dan secara umum hidup dengan lebih baik. Aksi satu kali yang mengunci kebiasaan baik, seperti nutrisi, membeli penyaring air untuk membersihkan air minum, memakai piring lebih kecil untuk mengurangi asupan kalori. Kebahagiaan, mengadopsi anjing, pindah ke lingkungan yang lebih ramah dan akrab. Tidur, membeli kasur yang bagus, membeli tirai gelap, memindahkan televisi dari kamar tidur. Kesehatan umum, menerima vaksinasi, membeli sepatu bagus untuk menghindari nyeri punggung, membeli kursi yang ergonomis atau meja untuk bekerja sambil berdiri. Produktivitas, berhenti berlangganan email, mematikan notifikasi, dan mematikan suara kelompok ngobrol, menyetel ponsel ke mode tidak bersuara, menggunakan filter email untuk membersihkan inbox, menghapus aplikasi game dan media sosial. Keuangan, mendaftar ke program menabung otomatis, mendaftar ke pembayaran tagihan otomatis, menghentikan layanan televisi kabel, meminta penyedia layanan memberi paket yang lebih murah. Tentu saja ada banyak cara untuk mengotomatiskan kebiasaan-kebiasaan bagus dan menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Umumnya, cara itu melibatkan teknologi untuk membantu Anda. Teknologi Anda dapat mengubah aksi-aksi yang biasanya sulit, menyebalkan, dan rumit menjadi perilaku-perilaku yang mudah. Tidak merepotkan dan sederhana, teknologi adalah cara yang paling andal dan efektif untuk menjalin perilaku yang benar. Ini terutama berguna untuk perilaku-perilaku yang kebetulan, jarang sekali menjadi kebiasaan. Hal-hal yang harus Anda lakukan sebulan sekali atau setahun sekali. Seperti menyimbangkan kembali portofolio investasi Anda. Tidak pernah diulang cukup sering sampai menjadi kebiasaan. Jadi dapat secara khusus memanfaatkan teknologi untuk mengingat bagi Anda. Contoh-contoh lain meliputi pengobatan, resep dapat diarsipkan secara otomatis. Keuangan pribadi, karyawan dapat menabung untuk pensiun dengan pemotongan upah secara otomatis. Memasak, layanan pengiriman makanan dapat menggantikan acara belanja ke pasar. Produktivitas, perambahan media sosial dapat dihilangkan dengan mengeblok situs web yang bersangkutan. Ketika mengotomatiskan sebanyak mungkin kehidupan Anda dapat menggerakkan usaha pada tugas-tugas yang belum bisa dilakukan oleh mesin. Tiap kebiasaan yang kita serahkan pada otoritas teknologi membebaskan waktu dan energi kita untuk tahap bertumbuh berikutnya. Seperti yang ditulis oleh matematikawan dan filsuf Alfred North Whitehead, peradaban maju dengan memperbanyak jumlah operasi yang dapat kita kerjakan tanpa memikirkannya. Tentu saja, kekuatan teknologi juga dapat merugikan kita. Menonton secara maraton menjadi kebiasaan ketika Anda harus mengerahkan lebih banyak energi untuk berhenti melihat layar daripada lanjut mengerjakannya. Alih-alih mengharuskan kita memijit tombol untuk melanjutkan ke episode berikutnya, Netflix atau YouTube mengaktifkan autoplay bagi Anda, yang diminta dari Anda hanya membiarkan mata tetap terbuka. Teknologi menciptakan tingkat kenyamanan yang memungkinkan Anda beraksi dan dengan petunjuk-petunjuk dan keinginan-keinginan yang minimal. Cukup dengan merasa lapar, Anda bisa mendapatkan makanan yang dikirim sampai ke pintu. Cukup dengan merasa bosan, Anda dapat tersesat di tengah hutan rimba media sosial. Ketika upaya yang diperlukan untuk mewujudkan keinginan Anda menjadi hampir sama dengan nol, Anda tanpa sadar dapat hanyut oleh dorongan apapun yang muncul pada saat itu. Sisi buruk otomatisasi adalah kita bisa mendapati diri beralih dari aksi mudah ke satu aksi mudah berikutnya tanpa menyediakan waktu untuk yang lebih sulit. Padahal mungkin yang sulit itu akan memberikan ganjaran lebih besar. Anda seringkali tanpa sadar merasakan ketergantungan yang sangat besar terhadap media sosial ketika sistem itu sedang mati. Itu karena ketika merasa bosan meski hanya sepersekian detik, Anda langsung mengambil ponsel. Mudah bagi kita untuk mengabaikan distraksi minor ini sebagai hanya untuk selingan kok. Tapi sejalan dengan waktu, pengabaian ini dapat terakumulasi menjadi masalah serius. Pembelaan terus-menerus untuk alasan hanya 1 menit lagi dapat menghalangi saya mengerjakan apapun yang terbilang sulit. Atau saya tidak sendirian, banyak orang menghabiskan lebih dari 2 jam per hari di media sosial. Apa yang dapat Anda perbuat dengan 600 jam tambahan per tahun? Sepanjang tahun ketika sedang menulis buku ini, saya bereksperimen dengan strategi manajemen waktu baru. Saya tiap Senin, asisten saya meriset password di semua akun media sosial saya, membuat saya tidak dapat mengaksesnya. Sepanjang minggu, saya bekerja tanpa gangguan. Pada hari Jumat, ia mengirimkan password baru kepada saya. Saya mempunyai seluruh akhir pekan untuk menikmati apa yang ditawarkan oleh media sosial.
sampai Senin pagi ketika ia mengganti password lagi. Jika Anda tidak punya asisten, minta bantuan teman atau anggota keluarga untuk melakukannya. Salah satu hal yang paling mengejutkan adalah betapa cepat saya beradaptasi. Dalam pekan pertama membebaskan diri dari media sosial, saya sadar bahwa saya tidak perlu meriksa ponsel sering sebelumnya, dan saya yakin tidak perlu melakukannya tiap hari. Sebelumnya, hal itu begitu mudah sehingga menjadi pilihan utama. Begitu kebiasaan buruk saya menjadi mustahil, saya mendapati sesungguhnya saya memang memiliki motivasi untuk melakukan hal-hal yang lebih bermakna. Setelah menghilangkan godaan mental dari lingkungan saya, maka makan makanan yang sehat menjadi jauh lebih mudah bagi saya. Ketika bekerja untuk kebaikan Anda, otomatisasi dapat menjadikan kebiasaan-kebiasaan baik tak terhindarkan dan kebiasaan-kebiasaan buruk mustahil. Ini cara yang paling baik untuk mengunci perilaku di masa mendatang, alih-alih mengandalkan kekuatan kemauan pada saat ini. Dengan memanfaatkan alat penjaga komitmen, keputusan satu kali yang strategis, dan teknologi, Anda dapat menciptakan lingkungan yang tak terhindarkan. Ruangan tempat kebiasaan-kebiasaan baik tidak hanya sesuatu yang Anda harapkan, tapi juga yang secara virtual terjamin. Ringkasan bab 14. Kebalikan hukum ketiga perubahan perilaku adalah menjadikannya sulit. Alat penjaga komitmen adalah pilihan pada masa sekarang yang mengunci perilaku lebih baik di masa mendatang. Cara terbaik untuk mengunci perilaku di masa mendatang adalah mengotomatiskan kebiasaan-kebiasaan Anda. Pilihan satu kali, seperti membeli kasur yang lebih bermutu atau mendaftar ke program tabungan otomatis, adalah aksi tunggal yang mengotomatiskan kebiasaan-kebiasaan di masa mendatang dan meningkatkan ganjaran sejalan dengan waktu. Menggunakan teknologi untuk mengotomatiskan kebiasaan adalah cara yang paling andal dan efektif untuk menjamin perilaku yang benar.